Saudara, pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan. Dan tanpa iman tidak seorang pun berkenan di hadapan Allah. Katakan amin. Itu sebabnya kalau kita beribadah hari ini, biarlah kita beribadah karena kita beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan banyak orang hari-hari ini tidak punya dasar iman yang benar, Bapak Ibu. Jadi orang berkata bahwa kenapa mereka menyembah Tuhan? Mereka nggak ngerti. Dalam ketidakmengertian Bapak Ibu, itu tidak merdeka. Sebab firman Allah memerdekakan. Dan waktu kita merdeka, kita diberi pengertian, kita menyembah Tuhan dalam iman. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, pagi ini kita akan bicara tentang to heaven and back. Saudara, perpisahan murid-murid dengan Tuhan Yesus waktu dia naik ke sorga, bukanlah sebuah perkara yang menyedihkan. Tetapi itu adalah janji yang sejak semula sudah diberitakan. Itu sebabnya banyak orang mengalami perpisahan dan orang mengalami kesedihan. Tetapi waktu Yesus naik ke sorga, dia berjanji kepada murid-muridnya, aku akan datang kembali. Katakan amin Bapak Ibu. Serba banyak Bapak Ibu yang percaya kita bahwa Yesus kita akan datang kembali untuk menjemput kita di awan-awan, amin. Nah itu sebabnya banyak orang mengalami perpisahan dan orang mengalami kesedihan. Tapi waktu Yesus berjanji dia naik ke sorga dan dia bilang aku akan mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah hari ini kita akan fokus kepada tentang janji Tuhan waktu dia naik ke sorga. Bapak Ibu, sorga ternyata hanya tempat transit Bapak Ibu. Untuk orang Kristen, orang yang sudah dibenarkan, orang yang mengerti prinsip kerajaan Allah, dengar baik-baik. Sorga itu hanya tempat transit, bukan tempat untuk menetap. Karena ternyata dalam janji firman Allah, dalam perkataan Yesus, kita harus mengerti, kita harus dimerdekakan bahwa di bumi seperti di sorga. Jadi sorga itu bukan tempat yang menetap untuk orang yang mengerti. Nah waktu kita berada dalam bilangan kebenaran, dengar baik-baik Bapak Ibu, kita akan dibangkitkan dan akan kembali lagi ke bumi untuk memerintah bersama-sama dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu, sorga itu tempat yang ada, betul. Sorga itu adalah tempat. Dan neraka juga ada Bapak Ibu. Tapi gereja banyak kali membicarakan neraka, dan neraka. Nah hari ini kita mau lihat bahwa Yesus datang memberikan kepada kita suasana sorga dalam kehidupan kita. Nah jadi kebenarannya adalah sorga itu hanya tempat transit untuk bilangan orang-orang yang mengerti tentang prinsip kerajaan Allah. Nah jadi waktu kita nanti mati, lalu Yesus datang menjemput kita kembali Bapak Ibu. Nah saat itu dengar baik-baik. Kita ini nggak dibawa ke sorga. Sorga itu cuma tempat transit. Tapi Tuhan bilang gini, kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Di mana? Di bumi ini Bapak Ibu. Nah jadi kita gereja nggak usah terlalu ngomongin banyak tentang sorga. Tetapi kita bicara tentang bagaimana cara hidup kita di muka bumi ini. Sehingga waktu nanti dia datang kembali untuk menjemput kita. Dengar baik-baik. Kita layak untuk memimpin, memerintah bersama-sama dengan Kristus. Katakan amin. Ya, nah Bapak Ibu, saya akan lanjutkan Bapak Ibu. Nah jadi jelas saya ulangi lagi. Sorga itu hanya tempat transit, bukan tempat untuk menetap. Waktu kita berada dalam bilangan kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kita Bapak Ibu. Amin. Ya, kebenaran itu memerdekakan kita. Di bumi ini seperti di sorga. Ya jadi menikmati sorga itu kapan? Ya sekarang ini Bapak Ibu. Banyak orang gak menikmati sorga hari-hari ini. Kenapa? Karena gak ngerti kebenaran. Nah jadi waktu kita berada dalam bilangan kebenaran, kita akan dibangkitkan nanti pada waktu kedatangannya untuk menjemput kita. Dan akan kembali lagi ke bumi untuk memerintah bersama dengan Kristus. Sekali lagi saya mau tanya buat Bapak Ibu, berapa banyak kita yang percaya bahwa Yesus akan datang kembali? Katakan amin. Amin. Ada lagu zaman dulu bilang gini, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Ada yang tahu lagu ini? Ke dalam dunia ini tak akan lama lagi. Ya, dulu lagu-lagu Pentakosta lama itu kalau nyanyi, itu orang mengalami manifestasi Roh Kudus waktu nyanyi lagu-lagu ini. Kapan Yesus? Makin lama makin cepat. Dan orang semakin semangat. Orang berbahasa-bahasa yang lain, orang bernubuat. Kenapa? Karena mereka berjumpa dengan kebenaran. Itu kebenarannya Bapak Ibu.
Nah tapi hari-hari ini banyak orang nggak tahu kapan Yesus kembali gitu ya. Makanya ada lagu diplesetkan gini, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali. Karena gereja nggak tahu jawabannya, maka Kus Plus menjawab begini, mungkin lusa atau di lain hari. Nah saudara, kita perlu berjumpa dengan kebenaran. Supaya kita tahu bahwa Yesus akan datang kembali, itu adalah kebenaran. Katakan amin. Dan itu janjinya buat kita. Nah dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11 dikatakan begini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini katanya, jadi malaikat berkata, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, katanya nih, akan datang kembali dengan apa katanya? Cara yang sama seperti yang kamu melihat, yang seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, berapa banyak kita percaya bahwa kita akan melihat kenyataan ini Bapak Ibu? Amin. Nah Bapak Ibu, ini dibutuhkan iman. Tidak semua orang bisa percaya Pak, Bu. Itu sebabnya dibutuhkan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu sebabnya waktu murid-murid menyaksikan dia naik ke sorga, mereka itu sepertinya enggan untuk berpisah Bapak Ibu. Mereka masih menunggu. Jangan-jangan dia turun lagi nih gitu ya. Karena kan kenyataannya banyak orang mau berpisah gak sanggup. Balik lagi peluk dulu. Pergi lagi, balik lagi, peluk lagi. Tapi Yesus gak lakukan itu. Karena dia berjanji, dia pasti datang kembali. Katakan amin. Karena dia Tuhan yang berjanji. Pak, Bu, kita harus ngerti gini ya. Yesus itu dia punya nama Tuhan. Tapi Yesus juga menjelma menjadi manusia. Saya ulangi lagi nih Bapak Ibu. Ini beberapa kali saya ajarkan di sini. Yesus itu dia punya gelar Lord ataupun Tuhan. Tetapi dia menjelma menjadi manusia. Makanya dengar baik-baik Bapak Ibu. Yang mati itu adalah manusia Allah yang kita sembah. Tetapi dengar, kalau orang-orang lain berkata, kok orang Kristen Tuhannya mati? Dengar baik-baik. Tuhannya orang Kristen gak pernah mati. Katakan amin. Tuhannya orang Kristen hidup kekal dari Alfa dan Omega. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dari sesuatu yang gak ada menjadi sesuatu nanti juga akan habis pada akhirnya. Dengar baik-baik. Tuhan kita gak pernah mati. Tapi manusia Yesus harus mati untuk menebus dosa dan pelanggaran kita semua. Jadi waktu orang bertanya gini, kok Tuhanmu mati? Kok Tuhanmu jadi manusia? Memang Tuhanku harus menjelma menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menebus saya yang manusia ini. Pak, Bu, dengar baik-baik. Setelah peristiwa dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, hubungan Allah dengan manusia udah gak bisa lagi terhubung, Pak, Bu. Makanya kalau kita nyanyi sekarang lagu, ku terhubung denganmu, itu sukacita Pak, Bu. Sebab setelah manusia jatuh ke dalam dosa dalam Kejadian pasal 3, gak bisa lagi Allah dengan manusia bertatap muka, gak bisa. Karena tidak ada hubungan antara dosa dengan kekudusan Pak Ibu. Dan dengar baik-baik juga, kalau manusia bertatapan dengan Allah, berhadapan dengan Allah, manusia mati aja. Udah pasti Pak Bu, karena itu janji Tuhan. Upah dosa ialah maut, itu kebenarannya. Lalu waktu saya merenungkan firman Tuhan, kenapa Yesus harus menjelma menjadi manusia? Karena memang gak bisa. Kalau Allah yang langsung turun ke dunia ini untuk menebus kita, kita ini mati semua. Itu sebabnya dia harus menjelma menjadi manusia sama seperti kita, kata firman Tuhan. Katakan amin. Filipi pasal 2 berkata, sama seperti kita. Supaya dia bisa bersama-sama dengan kita. Dan sebagai manusia yang kudus, dia harus digantung di kayu salib. Dia harus dikorbankan, dia harus mati Bapak Ibu. Lalu dia harus dikuburkan. Kenapa kubur gak berkuasa menahan Yesus dalam kematian? Karena ini perlu direnungkan. Karena didapati oleh alam maut, Yesus adalah manusia yang tidak berdosa. Itu sebabnya dia bangkit pada hari yang ketiga. Maut tidak berkuasa atas manusia Kristus. Katakan amin.
Kalau kita gini kan berdosa semua Pak Bu. Nanti kebangkitan, waktu Yesus datang kedua kalinya, dia yang membangkitkan kita semua. Tapi manusia Kristus didapati tidak berdosa. Maut, alam maut tidak berkuasa untuk menahannya. Lalu perenungan saya berikutnya gini. Waktu Yesus naik ke sorga, dia berjanji kepada murid-muridnya, aku akan mengutus penolong yang lain, yaitu siapa? Roh Kudus. Pak Bu, setelah manusia ini ditebus, Yesus bangkit dan menang atas maut. Setelah dia terangkat ke sorga, barulah Roh Kudus bisa turun Pak Bu. Kenapa? Karena penebusannya sudah sempurna atas dunia ini, katakan amin. Jadi sudah ada penebusan, kekudusan sudah turun kembali ke dunia ini. Waktu Yesus menang mengalahkan maut, dunia ini sudah direbut kembali. Alam maut tidak berkuasa lagi atas dunia ini. Tidak ada dosa yang bisa menahan kuasa Kristus untuk datang ke dunia ini. Itu sebabnya dalam perenungan saya, oh iya, setelah dia naik ke sorga, bumi ini dibenarkan. Semua dibenarkan, yang percaya kepadanya diselamatkan. Maka Roh Allah bisa turun Pak Bu. Karena sebelum Yesus mati, nggak bisa itu terjadi. Sebelum dia bangkit, kalau Roh Kudus diutus langsung, maka manusia akan mati. Sampai sini bisa ngerti Pak Bu ya? Ayo Pak Bu, mari kita sadari ini. Betapa murid-murid bilang gini, kenapa dia harus naik ke sorga? Dan malaikat menjawab, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Dan dikatakan gini, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, kita harus sadari ini. Kita ini manusia berdosa. Kita ini nggak ada satu pun lebih baik dari satu dengan yang lain. Nggak ada Bapak Ibu. Cuma karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Katakan amin. Apapun gelarnya, apapun kedudukannya, apapun keadaannya. Miskin, kaya, susah, berpendidikan, tidak berpendidikan. Kita ini cuma bisa bersyukur satu hal. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Karena gak mungkin kita bisa selamat kalau bukan Yesus yang mati buat kita. Makanya Alkitab bilang gini, jangan satu orang pun menyombongkan diri. Dan saya percaya Pak Bu, apa yang dikatakan oleh malaikat, dia akan datang kembali. Itu kemenangan kita semua. Nah saya mundur sedikit dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat dengan mereka. Dan tadi ayat yang ke-11. Dan berkata, dia akan datang kembali. Saudara, 10 hari nanti kita akan rayakan setelah hari ini. Maka mulai malam ini biasanya gereja-gereja melakukan yang namanya doa 10 malam. Ya. Saya sendiri mengalami baptisan Roh Kudus berbahasa roh. Mungkin usia saya waktu itu sekitar 14-15 tahun, saya lupa. Puluhan tahun yang lalu. Di masa-masa doa 10 malam. Ya waktu itu saya masih di gereja Pentakosta Pak Bu. Jadi nyanyi, menyembah, minta Tuhan penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan banyak orang meminta yang namanya karunia berbahasa
roh. Saya berdoa Bapak Ibu kita mengalami ini. Ya, namanya juga meminta karunia. Tapi yang berhak untuk memberikan itu adalah yang empunya Pak Bu. Tapi pada akhirnya Alkitab juga mengatakan kamu bisa berbahasa apa saja. Tetapi kalau enggak ada kasih dalam hidupmu, enggak ada gunanya bagiku. Nah jadi saya menyimpulkan dalam perjalanan iman saya kepada Tuhan, saya bangga bisa berbahasa roh. Bapak Ibu juga senang harus bisa berbahasa roh. Tetapi pada akhirnya yang dituntut dari kita adalah buah kehidupannya. Katakan amin. Apakah hidup kita menjadi berkat? Apakah orang lain bisa melihat hidup kita dan orang lain berjumpa dengan Tuhan? Apakah waktu kita bekerja, waktu kita melayani, apapun yang kita kerjakan, adakah orang menjumpai Yesus dalam hidup kita? Nah ini yang poin pentingnya Pak Bu. Memang dalam pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia, dikatakan dengan jelas bahwa tanda orang dipenuhi dengan bahasa dengan Roh Kudus adalah berbahasa yang lain seperti yang dikehendaki oleh Roh itu. Jadi saya menyimpulkan dalam doktrin kita di Gereja Bethel Indonesia, ayo Pak Bu, kita minta semua karunia. Tetapi yang terpenting apa? Buah dari karunia-karunia itu. Makanya Paulus juga bilang, aku berbahasa roh lebih dari kamu semua. Aku berbahasa roh lebih dari kalian. Tetapi kalau aku mau berbahasa roh datang kepada Tuhan, aku masuk ke dalam kamarku, dia ajarkan kita. Lalu aku datang kepada Tuhan dan aku berbincang-bincang dengan Tuhanku dengan bahasa-bahasa yang dikehendakinya. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, ayo kita mengerti bahwa nanti 10 hari bukan lagi penantian untuk menerima Roh Kudus. Tetapi masa persiapan kita semakin haus dan lapar akan Roh Kudus untuk Dia memimpin hidup kita. Katakan amin. Jadi bukan menanti lagi Pak Bu. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Setelah Yesus naik ke sorga, bumi ini sudah diselamatkan Bapak Ibu. Orang-orang yang percaya kepadanya, Yohanes 3:16 berkata, setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Dan bumi ini mengalami itu Bapak Ibu. Bumi ini harusnya mengalami pemusnahan, termasuk manusia-manusia yang ada di dalamnya. Tetapi waktu Yesus menang mengalahkan maut, dia bangkit pada hari yang ketiga, dia menang. Dan saya percaya, orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Amin. Dan Roh Kudus diutus. Nah jadi 10 hari nanti kita berdoa, ada gereja-gereja yang mengadakan KKR. Kita tidak sedang menanti-nanti lagi Bapak Ibu. Tetapi kita mau belajar untuk semakin haus dan lapar akan Roh Kudus. Sehingga kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Katakan amin. Ya, saya dalam minggu ini diundang di beberapa gereja KKR pencurahan Roh Kudus. Dan saya belajar juga untuk menyampaikan kebenaran Pak Bu. Kadang-kadang orang hanya fenomenal saja. Hal-hal yang kelihatan secara fisik. Padahal keselamatan itu enggak di luar Pak Bu. Keselamatan itu di dalam. Amin. Kalau kita sembuh di dalam, kita sembuh di luar. Katakan amin. Kita menang di dalam, kita menang di luar. Katakan amin. Keselamatan itu bukan apa yang dilihat oleh mata jasmani manusia. Tetapi apa yang ada di dalam dan keluar untuk bersaksi tentang Tuhan. Nah itu sebabnya saya sangat percaya Pak Bu. 10 hari ke depan kita akan memperingati sampai nanti Minggu tanggal 8. Kita akan memperingati betul-betul hari pencurahan Roh Kudus. Tetapi kita memperingati bukan lagi sedang menantikan turunnya Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah turun 2000 tahun yang lalu. Itu sebabnya kita mempercayai Pentakosta terjadi setiap hari dalam hidup kita. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kemenangan terjadi. Pembelaan Tuhan digenapi. Pentakosta terjadi. Waktu Yesus naik ke sorga dan dia berkata, aku mengutus penolong yang lain. Saudara, penolong yang lain ini Roh Kudus. Itu yang membuat kita kuat hari ini Bapak Ibu. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan di hadapan Allah. Dan dengar baik-baik. Tanpa pertolongan Roh Kudus, tidak seorang pun menjadi percaya kepada Allah. Tugas manusia cuma satu, buka hati. Dan waktu membuka hati, maka orang mengalami Roh Kudus akan bekerja, keselamatan diterima. Nah jadi,
Ayo Pak Bu, kita mau lihat mukjizat. Saya percaya mukjizat terjadi setiap hari, katakan amin. Kita mau lihat orang mati dibangkitkan, itu juga terjadi setiap hari. Ya, kemarin anak saya Noah itu sakit. Panas sudah 4 hari. Ya, dan saya udah berdoa ini 4 hari. 4 malam, kompres dia sampai kurang tidur saya. Tapi saya doakan dalam nama Yesus sudah sembuh, bukan lagi minta kesembuhan. Dalam nama Yesus engkau sudah sembuh, telah sembuh. Lalu malamnya hari Sabtu malam dia itu udah panas tinggi, tapi Minggu pagi udah normal lagi. Saya percaya karena iman, karena doa. Lalu Minggu dia datang ke gereja dan lemes-lemes sih di gereja. Tapi saya cuma bilang, Noah kamu udah sembuh ya? Iya papi. Nah, iya papi katanya. Minggu malam panas lagi. Hari Senin dia harus ujian ini. Saya bingung juga, bertanya dalam hati ini, Tuhan mau dibawa ke rumah sakit atau enggak? Beberapa teman bilang bawa bang ke rumah sakit. Tapi saya tanya Noah masih kuat? Itu udah jam 11 malam. Masih kuat? Ke rumah sakit mau? Dia bilang enggak papi, aku udah sehat katanya. Tapi saya pegang panas. Kenyataan berbeda dari iman. Ah ini kan ya. Halo Pak Bu, ini yang sering kita hadapi kan? Apa yang di depan mata berbeda dengan apa yang kita imani. Lalu saya berdoa, Tuhan besok pagi sembuh. Sampai jam 3 saya kompres dia, jaga suhu badannya jangan sampai terlalu panas. Jam 3 saya tidur, jam 4:30 saya udah bangun. Dan saya pegang Pak Bu, dingin, badannya udah dingin. Lalu dia sekolah, karena ujian kan. Saya bilang, pulang dia sekolah, saya tanya dia, saya jemput dia ke sekolah. Noah bisa ujiannya? Bisa papi, bagus ya kira-kira? Semuanya aku jawab papi katanya. Wih, ya masalahnya benar atau enggaknya saya nggak tahu kan gitu kan. Yang penting dijawab dulu aja. Semua aku jawab papi, oke mantap anak papi. Saudara, pendek cerita, singkat cerita, dia sembuh. Gitu ya, nggak dibawa ke dokter. Saya nggak anti dokter Pak Bu, saya nggak anti dokter. Saya tidak anti juga berobat ke rumah sakit, nggak. Saya pun pernah masuk rumah sakit. Saya pernah saksikan di sini, waktu saya masuk di rumah sakit Siloam, dokter bilang autoimun ini itu tiap hari ininya naik terus apa? Bilnya naik terus dan iman berbeda dengan kenyataan. Ini mau bayarnya gimana gitu kan. Sampai saya bersaksi waktu itu saya bilang, dokter saya mau pulang. Dokter bilang nggak bisa Pak, panas Bapak masih tinggi. Pagi-pagi suster datang tensi saya dan kemudian dia lihat panas masih tinggi. Kemudian suster bilang, Pak mau ambil darah lagi mau cek autoimun. Saya tanya istri saya, autoimun berapa? Dia bilang cek autoimun kurang lebih 6 sampai 7 juta bang. Saya udah tanya ke dokter, ke kasir. Jadi saya bilang sama suster, saya mau pulang. Susternya bilang gini, nggak bisa Pak, Bapak masih sakit. Saya bilang, saya sudah sembuh. Iman berbeda dengan kenyataan masih. Lalu saya bilang gini, saya sudah sembuh. Dan waktu saya bilang, saya sudah sembuh, jam 5 pagi itu Pak, Bu. Susternya bilang gini, amin Pak. Begitu dia amin, saya bilang, kita pulang, urus pulang. Pulang masih sakit Pak Bu, sampai di rumah, sembuh saya. Kadang-kadang kita ini harus selangkah untuk memaksa diri kita. Untuk kita bisa melihat apa yang kita imani menjadi kenyataan. Seringkali kita sedikit-sedikit mundur, sedikit-sedikit mundur, sedikit-sedikit mundur. Pak, Bu, Yesus itu berjanji sama kita. Hari ini saya mau bilang gini, kalau engkau nggak percaya kepada kebenaran firman Allah, engkau pasti akan tinggalkan dia. Karena 2000 tahun yang lalu dia berjanji mau kembali Pak Bu. Ini 2000 tahun, dia nggak datang-datang. Kira-kira bisa nggak orang percaya tanpa iman? Nggak bisa. Itu sebabnya. Kadang-kadang memang iman kita nggak seperti apa yang kita lihat dengan mata kita. Tapi dengar baik-baik, firman Allah kekal dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Semua yang difirmankannya pasti digenapi, katakan amin. Itu sebabnya saya nggak takut ikut Tuhan. Saya nggak khawatir melayani dia. Apapun yang saya alami, saya percaya dia Tuhan yang berjanji dan pasti menggenapi. Nah saudara-saudara, dalam
ayat yang ke-6 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Apa jawabannya? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sebab Bapak Ibu, waktu Tuhan bukan waktu kita. Katakan amin. Waktunya Tuhan bukan waktunya manusia. Kadang-kadang jauh dari harapan kita. Tapi dengar baik-baik, waktu Tuhan itu bicara tentang kairos. Ya, tapi waktu saudara dan saya itu kronos. Waktu kita ini Pak, Bu, memang hanya 60-70 tahun. Kalau kuat nanti ada Alkitab bilang 120 tahun. Waktu kita nggak banyak Bapak Ibu. Hanya satu hari itu 24 jam. Tapi buat Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahunnya Tuhan sama dengan satu hari. Memang berbeda. Itu sebabnya kita harus mengerti. Waktu Tuhan bukan waktunya kita. Kadang-kadang kita berpikir mana. Kok saya nggak ngelihat kenyataannya. Dengar baik-baik Pak Bu. Dia pasti menggenapi firman-Nya. Mungkin matamu belum melihat sesuatu. Tapi dia Tuhan yang berjanji. Dan dia tidak pernah mengingkari apa yang dikatakannya. Itu Tuhan kita. Dan saya percaya 2000 tahun yang lalu dijanjikan. Dia akan datang kembali. Seperti engkau lihat dia naik ke sorga hari ini. Itu pasti terjadi. Nah Bapak Ibu. Kenapa saya banyak bicara tentang waktu? Karena tadi dikatakan dia pasti akan kembali. Akan datang kembali. Ini bicara memang penantian Pak Bu. Bicara waktu. Cuma memang waktu yang kita rencanakan dalam hidup kita kadang-kadang gak selalu tepat Pak Bu. Tapi kalau waktunya Tuhan itu kairos namanya. Itu kesempatan, itu sesuatu yang terbaik yang pasti kita miliki Pak Bu. Nah jadi kalau bicara kronos nih gini ya, misalnya nih ya. Contoh yang paling sederhana, orang sekolah itu SD berapa tahun di Indonesia? 6 tahun. Kalau dia sekolah setahun, 2 tahun dia rajin belajar, dia ini. Berarti dia masuk dalam kronos. 6 tahun dia lulus masuk SMP. Itu betul waktu-waktu yang teratur. Tetapi dalam kehidupan kita orang Kristen, biarlah waktu-waktu kita ini ada dalam kairosnya Tuhan Pak Bu. Ada dalam waktunya Tuhan. Tuhan itu enggak terbatas dengan waktu. Kita terbatas dengan waktu. Contoh paling sederhana. Saya dulu pengennya menikah 27 tahun. Itu dari saya masih SD saya udah mikir merencanakan. 27 lah menikah. Gitu. Cari istri umur 25. Itu kan dalam rencananya saya, kronosnya saya. Tapi itu kan lewat Pak Bu. Sampai akhirnya saya menikah di usia 41 tahun. Berapa? Kok tua kali kata ibu ini? Enggak. Akhirnya saya menikah di usia 41 tahun. Saya enggak bilang itu benar atau salah, enggak. Tapi saya mendapati setelah saya masuk ke sana, itu kairosnya Tuhan buat saya. Tapi begini Bapak Ibu, jangan-jangan ada kairos-kairos yang lain yang saya lewatkan. Jadi jangan berpikir kita selalu benar. Katakan yang mengerti, katakan mengerti. Ya. Jadi kadang-kadang itu sebetulnya udah ada waktunya. Tapi kita mengabaikan kairosnya Tuhan. Kita lebih banyak menggunakan kronosnya kita. Yang ngerti katakan amin. Kayaknya agak berat nih ya. Karena banyak yang ngalamin iya ya. Kenapa ini harus terjadi? Karena kadang-kadang kita enggak. Itu dia tadi lagunya. Ku terhubung denganmu. Kita selalu hubungan dengan Tuhan itu on off. Kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang kita enggak semangat. Nah sama seperti orang kerja Pak Bu. Orang kerja dalam waktu-waktu yang sudah direncanakan. Kalau dia punya target-target, tak, ya. Dalam target-target ini, dalam setahun misalnya ditentukan 3 bulan pertama, lalu masuk ke 6 bulan, 9, 12 bulan. Kalau orang bekerja dengan kronos, itu dirancangkan dengan baik. Terus bilang gini, saya percaya ini kairosnya Tuhan. Nah, kairosnya Tuhan itu bicara tentang gini, di dalam waktu-waktu ini kita harus tekun, kita harus rajin, kemudian harus ada iman di dalamnya.
Dan waktu ada iman di dalamnya, maka itulah kairosnya Tuhan buat kita. Dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita melihat waktu kita meletakkannya kepada iman, maka di sana kita menemukan kairos, Pak Bu. Karena banyak kali kita melakukannya tidak dengan iman. Pacaran gak beriman. Pacaran gak beriman itu bukan masalah berdoa terus, enggak. Pacaran dengan cewek, dengan cowoknya, belum 3 bulan udah cium-ciuman. Itu gak dengan iman dilakukan. Gak ada orang pacaran terus berdoa dulu baru cium-ciuman. Gak ada, Pak Bu. Jadi melanggar. Makanya dibilang tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Dan kekudusan dan pengertian itu datang dari mana? Tanpa iman tidak seorang pun melihat kairosnya Tuhan. Jadi mata kita dibutakan waktu kita gak ngerti waktunya Tuhan. Yang ngerti katakan amin ya. Kayaknya banyak pengalaman kita ini ya. Kita melewatkan kairos. Oh iya, kayaknya dulu Tuhan rencanakan itu buat saya. Tapi udah terlewat. Gak usah khawatir Bapak Ibu. Hari ini juga ada waktu Tuhan buat kita. Amin. Nah, dan waktu-waktu ini yang perlu adalah dalam kita berlatih Bapak Ibu. Roh Kudus diberikan dalam hidup kita untuk menolong kita mengerti waktu Tuhan. Bukan waktu kita. Amin. Nah jadi mari kita belajar untuk supaya kronosnya kita dikuasai oleh kairos. Segala yang kita harapkan, yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya, waktu kronos dikuasai oleh kairos, dengar baik-baik. Kita harus sadar bahwa kita punya pengharapan. Amin. Kita punya pengharapan. Hari ini Yanson ulang tahun, 32 tahun. Saya berdoa supaya ini kairosnya Tuhan, Yanson. Kembali kepada apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan. Ayo kejar Tuhan, cari Tuhan lebih dulu. Kan itu yang, tapi saya percaya memang Yanson juga cari. Tapi lebih lagi, memburu hatinya Tuhan, mencari kebenaran lebih dari yang lain. Nah jadi, kenapa kita harus memasukkan kronosnya kita ke dalam kairosnya Tuhan? Karena ternyata ada pengharapan waktu kita ngerti waktu Tuhan bukan waktunya kita. Ya, saya pernah mau menikah, Pak Bu, berencana menikah sebelum saya bertemu dengan istri saya yang terbaik dari Tuhan ini. Merencanakan menikah, 11 tahun Pak Bu pacaran. Saya udah bilang gak mungkin saya gak menikah dengan perempuan ini, udah gak mungkin. Karena kami udah dekat, udah baik, berdoa bersama, melayani bersama. Udah gak mungkin. Tapi ada kairos-kairos yang saya lewatkan. Kairosnya bukan untuk memaksakan Pak Bu. Tapi kairosnya untuk berpisah. Karena ternyata berpisah itu baik juga sebetulnya dalam hidup ini. Kadang-kadang kita pegang semua dengan kuat-kuat, kita gak berani melepas. Padahal sebetulnya waktu kita melepas sesuatu, Tuhan udah siapkan yang lebih besar untuk hidup kita. Kadang-kadang kita nggak ngerti kairosnya Tuhan. Jadi waktu saya ditinggalkan Pak Bu, 2 kali saya coba bunuh diri. Wih. Udah pendeta itu waktu itu. Mau apa? Bunuh diri. Yang pertama di Lumpur Lapindo. Ya? Mau berenang di lumpur. Enggak. Jadi di apa Sidoarjo, saya baru khotbah di gereja Allah Baik di sana. Ini baru khotbah di gereja. Sore-sore diajak ke Lumpur Lapindo. Waktu itu Lumpur Lapindo baru lagi ininya, marak-maraknya gitu kan. Oh jadi ngelihat, di situ kan ada rel kereta api, betul ya? Rel kereta. Bapak Ibu nggak tahu karena nggak pernah ke sana kan? Mainnya cuma di Jakarta doang ya. Kurang jauh mainmu bro gitu ya. Nah jadi saya habis khotbah nih Pak Bu, iblis ngomong-ngomong nih. Nah ini kadang-kadang kan kita buka celah. Iblis ngomong, udahlah kamu mau apa? Buat sejarah aja, buat sejarah katanya. Itu kedengeran nih di sini. Buat sejarah, kalau kau mati di Lumpur Lapindo, paling enggak di kereta ini, masuk koran namamu, tercatat dalam sejarah Indonesia. Wih. Gitu ya. Pak Bu, saya udah mau bunuh diri nih, kereta udah dekat. Tiba-tiba ada bapak-bapak tarik tangan saya, dia bilang gini, Pak ada kereta Pak katanya. Saya bilang gue juga tahu ada kereta, gue kan mau bunuh diri.
Itu yang pertama Pak Bu. Saya lihat di situ kairosnya Tuhan buat. Saya udah sadar tuh, iya Tuhan sayang sama saya. Dia pakai Bapak itu tarik saya. Percobaan bunuh diri yang kedua di rumah. Habis khotbah juga di rumah. Di rumah saya di Pamulang. Namanya juga habis diputusin waktu itu ya. Jadi, Tuhan. Kalau ada orang mau diputusin ceweknya nggak mau bunuh diri, berarti dia nggak benar-benar cinta gitu ya. Nah percobaan yang kedua, saya udah mau tusuk di leher saya pakai pedang. Di rumah saya ada pedang pora panjang. Saya udah mau tusuk Pak Bu. Tiba-tiba ada anak-anak rohani di gereja. Datang ke rumah, ketok-ketok pintu. Abang kami datang. Pedangnya langsung saya taruh, saya sembunyikan. Dan hari itu saya ngerti gini Pak Bu. Tuhan sayang sama saya. Sejak hari itu saya putuskan putar balik. Biar ditinggalkan oleh siapapun. Yang penting Tuhan tidak meninggalkan aku. Wih, tepuk tangan buat Tuhan. Akhirnya saya bertemu dengan istri saya Pak Bu. Pak Bu, cerita tentang saya dengan istri, Bapak Ibu juga kan tahu. Suaminya meninggal, suaminya teman baik saya. Saya mengaku di hadapan Bapak Ibu, di hadapan Tuhan. Tidak pernah saya doakan suaminya meninggal, nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah saya doakan itu. Tapi waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Ya, jadi yang sedang mencari, bilang gini, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Itu sebabnya waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita punya dasar karena Dia punya kuasa dan Dia mengasihi kita. Dan Dia berdaulat atas segala sesuatu, katakan amin. Jadi Dia naik ke sorga itu Bapak Ibu, Dia berdaulat, Dia mengalahkan maut Pak Bu. Dia berpesan kepada murid-muridnya, sabar, penolong yang lain akan kuutus untuk datang kepadamu. Dan ini ayat yang tadi sudah saya baca. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Pak Bu, seringkali apa yang menjadi kenyataan di depan mata kita nggak sesuai dengan apa yang kita baca dengan di firman Tuhan. Tapi saya lebih mempercayai kenyataan yang sebenarnya adalah firman. Bukan apa yang saya lihat dengan mata saya. Karena mata kita seringkali menipu kita. Amin. Apa yang kita lihat di sekeliling kita seringkali menipu kehidupan kita. Tapi saya percaya firman Tuhan pasti digenapi. Segala yang belum kita lihat di dunia nyata, buktinya ada Pak Bu. Yaitu firman itu iya dan amin. Ya, saya bergumul panjang Pak. Dan saya baca dalam Alkitab, Daud juga punya pergumulan. Musa juga punya pergumulan. Nabi-nabi dalam Alkitab semua punya pergumulan Pak Bu. Kemarin Ibu Heriani berkhotbah di sini di Strong Woman. Hidup ini penuh dengan masalah. Katakan amin. Masalahnya, masalah itu bukan masalah. Katakan amin. Nah ini kan gak percaya kan? Masalah itu bukan masalah Pak Bu. Karena semua orang punya masalah. Begitu kita lahir ke dunia ini, kita ketemu dengan masalah. Jadi semua orang itu hidup punya masalah. Dan bilang sama kiri kanan, wajahmu wajah bermasalah, bilang. Semua orang punya masalah Pak Bu. Tapi masalahnya itu, saya mau bilang gini, masalah itu bukan masalah. Masalah yang sesungguhnya adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Itulah masalahnya. Cara menyelesaikan masalah itu yang harus ditemukan. Dan saya mendapati, dengar baik-baik Bapak Ibu. Semua masalah kita menemukan jawaban dalam firman Allah. Makanya waktu Tuhan itu bukan waktunya kita. Kok ini belum selesai-selesai? Kok ini sepertinya tanggung? Kok ini gak jadi-jadi? Apa yang saya mimpikan gak tercapai-tercapai. Bukan belum tercapai Pak Bu. Karena kita ini tinggal dalam kairosnya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktunya kita. Itu sebabnya setiap waktu mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Kata firman Allah sama kita. Dan Alkitab tadi bilang. Dia yang engkau lihat naik ke sorga. Dia akan datang kembali. Kata akan itu berbicara tentang waktu. Nah ketika kita mengerti ini, dengar baik-baik Bapak Ibu. Kita tahu bahwa waktu Tuhan bukan
waktunya kita. Waktu kita terbatas. Pak Martinus Liur baru berulang tahun. Hari apa kemarin, Bu? Tanggal 27 kemarin. Umur berapa, Pak? 27, ya. 72, Pak ya. 64, Bapak ini 64 tahun. Ya, saya bersyukur punya Bapak rohani ya, Pak Martinus Liur. Udah melayani ke 50 kota di Cina, ya. Di Indonesia udah nggak terhitung kota yang dilayani. Hampir semua kota, ya. Lebih hebat nih dari Tuhan Yesus, ya. Lah kan memang Tuhan Yesus yang bilang kau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari apa yang aku lakukan. Kalau Yesus itu hanya di Asia, dia di mana? Di Palestina, daerah Palestina. Tapi Pak Nus ini Palestina juga masuk, perang Palestina dia berangkat gitu ya. Enggak Pak ya, tapi udah kemana-mana lah nih, berapa negara, banyak negara dilayani. Masalahnya gini Pak Bu, kita ngerti nggak bahwa waktu kita itu bukan waktunya Tuhan. Kadang apa yang kita harapkan sepertinya jauh Pak Bu. Tapi dengar baik-baik, Tuhan gak pernah salah. Itu sebabnya saya mengikuti dia dan saya gak khawatir dengan apa yang saya hadapi dalam hidup saya. Nah, waktu Tuhan bukan waktu kita. Dunia bisa bicara fakta, tapi fakta belum tentu kebenaran. Ya, katakan amin. Ya, dunia bisa bicara tentang fakta, tapi kan kenyataannya begini katanya. Tapi kalau kita orang beriman, kita percaya apa yang Tuhan katakan. Pak Bu, banyak sekali orang-orang yang sakit yang pernah kita doakan. Mereka banyak bersaksi kok ya, bahwa sebetulnya nggak mungkin saya sembuh. Tapi waktunya Tuhan, itu yang terbaik. Banyak kita mendoakan. Dulu saya sering melayani di Malaysia sana lah. Doakan orang-orang di rumah sakit keliling-keliling tuh Pak Bu. Waktu doain orang bilang gini, mereka juga bilang gini, Tuhan punya banyak cara untuk menyembuhkan saya. Tapi waktu saya bukan waktunya Tuhan. Ya, nah jadi Bapak Ibu, dunia bisa bicara fakta kepada kita, dipertontonkan fakta kenyataan sama kita. Tapi fakta belum tentu kebenaran. Dan dengar baik-baik, Yesus berbicara kebenaran. Dengar ini penting, kebenaran bisa mengubah fakta menjadi mukjizat dan keajaiban. Itulah firman Bapak Ibu. Ya, makanya saya percaya sama firman. Jadi kalau dia akan datang kembali, 2000 tahun yang lalu ini disampaikan. Sampai hari ini Pak Bu, saya tetap percaya dia pasti datang kembali. Wujudnya belum nyata, tapi ketika kita percaya, ini dia. Ketika kita percaya, maka itu sudah terjadi. Terjadi di mana? Dalam iman. Tanpa iman tidak seorang pun melihat kemuliaan Allah. Jadi memang mata kita belum melihat, tapi iman kita udah berkata amin. Begitu kita katakan, begitu kita mengatakan amin, Bapak Ibu saya mau bilang gini, hal itu sudah terjadi. Cuma mata kita belum melihat. Makanya Yesus bilang di kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Khotbah Ibu Heriani waktu acara Rolex di sini. Tetelestai itu artinya apa? Sudah sempurna. Utang-utang di depan itu udah dibayar sama Tuhan semua. Oh, terus saudara di sini, oh puji Tuhan utang-utangku udah lunas gitu ya. Pak Bu, memang sudah lunas. Cuma kita mau nggak hidup mendedikasikan diri sama Tuhan. Cuma itu masalahnya. Ketika aku percaya, mukjizat itu nyata. Nah saat kita punya niat di dalam hati Bapak Ibu, maka Tuhan melihat isi hati Anda. Waktu Tuhan bukan waktunya kita. Kita punya dasar ya. Karena dia punya kekuasa dan dia mengasihi kita. Dan dia berdaulat atas segala sesuatu. Ketika kita mengerti ini, baik-baik Bapak Ibu, kita tahu bahwa waktu Tuhan bukan waktunya kita. Jadi jadikan itu bukti Pak Bu. Sekalipun kita belum melihat, karena di balik itu pasti ada kenyataan. Dia akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga.
Saya mengimani itu. Kita perlu dipersiapkan dengan berlatih. Jadi gini Pak, jika kita berlatih Pak Bu, kita tidak akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran, dengar, yang menurunkan nilai-nilai kerajaan Allah. Maka kita akan mendisiplin diri kita. Dan Tuhan tertarik dengan proses. Saya bangun tiap pagi jam 4:30, pasti bangun. Itu proses hidup saya Pak Bu. Memang gak mudah buat saya. Saya berusaha bangun sebelum sholat subuh bunyi gitu. Saya bangun pagi-pagi benar. Saya melatih diri saya Pak Bu. Saya dengar sebuah kesaksian di TikTok. Ada yang namanya Frilia siapa? Artis tuh. Ini. Inilah sosok artis yang bikin Raim. Ini artis juga. Laude kagum. Klik. Inilah sosok artis yang bikin Raim Laude kagum. Saya punya teman, Prilly Latukonsina. Itu orang satu Instagram story, kalau kita sebut itu, satu kali saya syuting. Ya anggap saja orang sukses ya. Kita berpikir enak banget ya. Prilly satu kali story segitu puluhan juta, enak banget ya. Orang berpikir sukses itu tempat yang enak. Padahal seburuk-buruk tempat itu adalah sukses. Saya tahu dari mana coba, saya syuting sama dia. Dia datang paling pagi daripada kami. Dia baca skrip, belum bertegur sapa, baca skrip, pelajari, dia coret, dia baca ulang, dia ulangi, dia baca ulang. Kemudian pulang paling lama. Saya lihat, pantas saya miskin. Oh ternyata sukses itu bukan tempat yang nyaman. Kenapa bukan saya yang sukses? Karena saya pasti tidak pantas ada di posisi itu. Orang sukses itu berdamai dengan ketidaknyamanan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ngerti kairosnya Tuhan, kita itu jadi orang yang rajin Pak Bu. Kita nggak akan malas-malas kalau kita ngerti kairos. Katakan amin. Kita nggak akan bangun siang-siang kalau kita ngerti kairos. Kecuali saudara-saudara ada kelemahan tubuh atau apa, itu bisa dipermaklumkan. Tapi untuk anak-anak muda terus mau bilang kairosnya Tuhan buat saya. Berdoa aja nggak pernah, malas-malas. Terus bilang kairos Tuhan. Nggak jalan Pak Bu. Ini tadi dibilang pantas dia sukses. Pantas dia berhasil. Dia datang lebih pagi dari yang lain. Dan dia waktu datang di sana dia baca skrip. Dia persiapkan dirinya betul-betul. Dan orang udah pulang, dia masih di sana, masih belajar. Baru dia menemukan kairosnya Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ya jadi waktu Tuhan bukan waktunya kita. Kita ini terbatas dengan waktu Pak Bu. Tapi kairosnya Tuhan itu menyelamatkan kita. Menyempurnakan hidup kita. Nah jadi jadikan itu bukti sekalipun kita belum melihat. Karena di balik itu pasti ada kenyataan. Dia akan kembali dengan cara yang sama. Jadi gini, kalau kita nggak mau hidup dalam proses, kita nggak ngelihat kairosnya Tuhan Pak Bu. Ya, hidup akan gitu-gitu terus. Nah, sedikit lagi saya selesai. Next lagi. Ya, saya kembali ke Kisah Rasul tadi ayat 8 dikatakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus katanya turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dengar Pak Bu, waktu Roh Kudus datang ke dunia ini, itu nggak hanya bicara tentang mukjizat, sign and wonder, bukan. Keluar dari gereja ini, kita harus menjadi saksi. Itulah misi utamanya Roh Kudus diutus. Katakan amin. Sehingga kamu menjadi saksiku, kata firman Tuhan. Jadi Roh Kudus, Yesus naik ke sorga, dikatakan gini, bukan hanya menerima waktu kita menerima Roh Kudus dan memiliki Roh Kudus, tetapi selalu dipimpin oleh Rohnya. Ini yang paling penting, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Yang saya bilang tadi gini, Pak, kita mau berbahasa roh, kita mau berbahasa apa kek, mau bernubuat. Saya kan paling sering camp-camp ya, camp pria-pria, camp gereja-gereja ke daerah-daerah. Rata-rata mereka itu begitu selesai nanti altar call, mereka minta, Pak apa nubuat buat saya. Saya bilang kamu baca aja Alkitab, kamu dapat nubuat. Tapi ada juga yang paksa, ngomong sesuatu Pak. Memangnya saya Tuhan, saya bilang, kamu baca firman. Karena firman itu adalah Allah. Katakan amin. Ya, itu saya bisa aja ngomong apa aja buat Bapak. Tapi kalau Bapak baca Alkitab, baca firman, bergaul karib dengan firman, maka Bapak akan mendapatkan nubuat, bahkan bernubuat. Bukan cuma menerima nubuat, tapi bernubuat. Katakan amin. Itu sebabnya Pak Bu, ayo. Bukan hanya menerima dan memiliki Roh Kudus.
tetapi selalu dipimpin oleh Roh-Nya. Jadi waktu Tuhan bukan waktu kita. Tapi kalau kita hidup menerima Roh Kudus dan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Dikatakan begini, Bapa itu memberi perintah, Yesus pelaksana dan melakukan, Roh Kudus menolong dan mewujudkannya. Jadi waktu kita baca firman, kita ngerti dia akan datang kembali, kita hidup dalam pelatihan-pelatihan kita dalam kehidupan ini sambil menantikan kedatangannya untuk menjemput kita di awan-awan, maka kita akan melihat, kita akan beroleh kasih karunia, kita hidup kuat, kita hidup dalam iman, mengerti firman, dan dengar baik-baik Pak Ibu, nggak ada satupun yang bisa mencuri kebenaran firman dari hidup kita semua. Minta pertolongan Roh Kudus. Yang terakhir, saya yang terakhir, Roma 5 ayat 19 dikatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Pak, saya kasih contoh bagaimana taat itu Pak. Misalnya saya ada punya sarung tangan di sini ya. Saya nggak bawa. Dari pagi saya udah ingat-ingat ada sarung tangan di rumah bawa, tapi kelupaan. Ada sarung tangan di sini. Lalu saya bilang sama sarung tangan itu, tolong ambilkan air itu. Bisa nggak Pak Bu? Nggak bisa. Caranya gimana? Sarung tangan itu pakai di tangan, lalu kita ambil airnya. Bisa Pak Bu. Sama seperti hidup kita. Kita ini cuma alat. Makanya jangan seorang pun yang memegahkan diri. Dia berjanji dia pasti menjemput kita Pak Bu. Jadi percayalah kepada firman. Ya. Nah 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya mau katakan pagi ini, memperingati hari kenaikan Yesus. Mari kita hidup mengerti bahwa waktu Tuhan bukan waktunya kita. Mari kita memberi hidup kita dipakai oleh Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya atas hidup kita. Maka engkau akan melihat apapun yang dijanjikannya pasti digenapinya. Tuhan memberkati kita semua.